Halo semuanya, selamat datang di ulasan materi kita hari ini. Oke, langsung aja kita selami topiknya ya. Hari ini kita bakal membedah sebuah cetak biru yang jujur saja sangat luar biasa dari Dr. Fuad Abdillah. Materi ini tuh ibarat peta jalan komprehensif buat Anda yang pengen mengubah bisnis yang mungkin lagi jalan di tempat menjadi sebuah kekuatan pasar yang benar-benar kompetitif. Jadi kalau Anda belakangan ini ngerasa bisnis Anda butuh penyegaran total, well, Anda berada di tempat yang sangat tepat. Nah, pertanyaan terbesarnya sekarang adalah gini. Gimana sih caranya sebuah bisnis bisa bertahan di era global yang serba cepat ini? Kita sering banget kan lihat perusahaan-perusahaan raksasa yang udah lama berdiri, tiba-tiba tumbang gitu aja karena gempuran startup baru yang super agresif dan lincah. Jawabannya yang juga bakal jadi menu utama kita hari ini adalah inovasi. Ingat ya, inovasi itu bukan sekedar kata pemanis atau jargon perusahaan aja. Ini tuh literally alat utama untuk bertahan hidup. Buat menguasai topik ini, kita punya 5 rute pembahasan. Kita bakal mulai dari definisi dasar inovasi, terus kenapa kita wajib berinovasi, apa aja manfaat utamanya, 10 langkah implementasi praktisnya, dan terakhir, syarat mutlak biar inovasi itu sukses. Oke, mari kita mulai dari bagian pertama. Apa sih sebenarnya inovasi usaha itu? Seringkali kita itu kejebak sama istilah korporat yang rumit, tapi mari kita balik ke akarnya. Kata ini berasal dari bahasa Latin innovatio yang artinya pembaruan. Poin krusialnya di sini, inovasi itu nggak melulu soal menciptakan sesuatu dari nol loh, nggak harus nemuin roda lagi loh. Ini lebih ke gimana kita mengadaptasi, mengembangkan, atau ya sekedar ngasih warna baru ke model bisnis yang udah ada biar jauh lebih pas sama tuntutan zaman. Lanjut ke bagian kedua, kenapa sih alasan berinovasi ini jadi sangat penting? Pernah mikir nggak? Kenapa bertahan dengan status quo alias diam di tempat itu sangat berbahaya? Ya, karena inovasi itu satu-satunya jalur paling cepat buat ngerasain pertumbuhan yang nyata. Tanpa inovasi, grafik laju bisnis Anda itu nggak bakal naik. Pilihannya cuma 2, mendatar atau yang paling parah, terjun bebas. Secara spesifik, ada 3 alasan super mendesak kenapa bisnis Anda harus berinovasi dari sekarang. Pertama, jelas, buat ngegas pertumbuhan. Kedua, menjaga relevansi. Dunia ini berubahnya cepet banget kan? Teknologi tiap hari memunculkan startup baru yang siap jadi predator buat pemain-pemain lama. Kalau nggak inovasi, abis deh tertinggal. Dan yang ketiga, ini soal menciptakan pembeda. Inovasi ngasih bisnis Anda sebuah identitas unik, jadi produk Anda tuh nggak cuma dilihat sebagai barang pasaran yang gampang disamain sama kompetitor. Sekarang masuk ke bagian ketiga, manfaat dan tujuan utama. Apa hasil akhirnya buat kita? Kalau kita kesampingkan dulu semua teorinya, inovasi itu pada akhirnya bakal berdampak langsung ke, dompet Anda. Dengan berinovasi dalam hal efisiensi produksi aja misalnya, Anda udah bisa nekan banyak banget biaya operasional. Nah, bayangin, penghematan ini digabung sama produk yang jauh lebih menarik di mata konsumen. Udah pasti, secara otomatis, penjualan bakal meroket dan pendapatan usaha Anda bakal berlipat ganda. Coba deh, pikirin analogi yang fantastis banget dari sumber kita ini. Penyalinan manual melawan mesin fotokopi. Zaman dulu, nyalin dokumen setumpuk pakai tangan itu bisa makan waktu berjam-jam kan? Terus muncul lompatan inovasi berupa mesin fotokopi yang bikin kita ngelakuin pekerjaan yang jauh lebih masif dalam waktu yang sangat singkat. Nah, itulah esensi utamanya. Inovasi bikin kita bisa ngelakuin lebih banyak hal tanpa harus buang-buang tenaga dan sumber daya. Dan ngomong-ngomong soal manfaat, ada riset menarik dari Rosmadi tahun 2019 yang nunjukin kalau inovasi itu nilainya jauh lebih dari sekedar uang. Inovasi bisa mecahin masalah-masalah yang super kompleks. Dan yang paling keren, dia bisa ngidupin lagi semangat produktivitas tim yang mungkin udah mulai loyo atau bosan sama rutinitas. Pada akhirnya, semua terobosan ini bermuara ke satu tujuan yang mulia, meningkatkan kualitas hidup manusia secara keseluruhan. Luar biasa kan? Oke, kita sampai di klimaks ulasan ini, bagian keempat. 10 langkah implementasi, peta jalan praktisnya. Kita kan udah cukup banyak ngomongin teori nih. Sekarang kita bahas aksi nyatanya. Satu hal yang harus diingat, inovasi itu bukan cuma tugas eksklusif seorang CEO di balik meja kerjanya. Sama sekali bukan. Ini butuh wawasan dari staf teknis, orang lapangan, pokoknya butuh kerja sama tim yang solid banget buat memetakan strateginya. Ini tuh benar-benar usaha kolektif. Kita bedah 5 langkah pertamanya dulu yang fokus ke fondasi. Langkah pertama,
Anda wajib punya visi misi yang tajam. Kedua, posisikan apa sih sebenarnya keahlian inti bisnis Anda di pasar yang tepat. Ketiga dan keempat, ini krusial banget ya, evaluasi kekuatan dan kelemahan internal Anda, terus periksa peluang dan ancaman di luar sana. Pelaku bisnis kelas kakap itu adalah mereka yang punya insting tajam untuk mengubah sebuah ancaman menjadi peluang emas. Baru deh di langkah kelima, Anda identifikasi faktor kunci apa yang bakal bikin produk Anda meledak di pasaran. Lanjut ke langkah 6-10, ini fasenya eksekusi. Langkah ke-6, analisis pesaing. Gini, tanpa tahu siapa lawan main Anda, bisnis Anda bakal nyasar di hutan belantara pasar yang super kejam ini. Langkah ke-7, patok tujuan jangka pendek dan panjang. Ke-8, pilih strategi yang paling pas sama amunisi atau sumber daya Anda. Ke-9, jangan cuma mandek di kertas, ubah itu jadi rencana aksi nyata. Dan terakhir, langkah ke-10, tetapkan sistem kontrol. Percaya deh, tanpa pengawasan yang ketat, rencana sekeren apapun bisa melenceng jauh banget dari tujuan awal. Masuk ke bagian kelima dan terakhir kita, syarat suksesnya inovasi. Realitanya, 10 langkah epik tadi bakal gagal total kalau nggak dibangun di atas fondasi yang kokoh. Ada 4 pilar utamanya. Pertama, partisipasi tim yang didukung sama stabilitas ekonomi di dalamnya. Kedua, karakter dan nilai-nilai yang sejalan sama visi inovasi itu sendiri. Ketiga, pastinya kreativitas buat mengawinkan teknologi dengan apa yang dimau konsumen. Dan yang keempat, ini nih penopang utamanya, jiwa kepemimpinan. Ya, pemimpin yang tangguh itu adalah kunci utama alias game changernya. Kepemimpinan yang kuat itu ibarat mesin yang mengoptimalkan semua potensi inovasi di perusahaan. Sang pemimpinlah yang bertugas memotivasi timnya, menjaga ritme supaya tetap fokus ke pertemuan, dan mastiin ide-ide seliar apapun bisa dieksekusi jadi keuntungan yang nyata buat perusahaan. Sebagai penutup ulasan ini, saya mau ninggalin satu kutipan yang dalam banget dari Marquez dan Ferreira. Katanya begini, tanpa kreativitas dan inovasi, pelaku usaha terjebak dengan cara lama yang tidak berkembang. Jadi pertanyaannya sekarang buat Anda, apakah Anda rela ngebiarin bisnis Anda jalan di tempat dan perlahan-lahan tergilas waktu? Atau Anda bakal ambil langkah pertama buat mulai perjalanan inovasi Anda hari ini juga? Pilihan ada di tangan Anda. Terima kasih banyak udah dengerin ulasan materi kita hari ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.